Nah, sekarang kita belajar elektrokimia. Kita mulai ya. Jadi elektrokimia itu berasal dari dua kata. Elektro itu artinya listrik, kimia artinya reaksi kimia. Begitu. Nah, ini nanti intinya bab ini adalah berbicara tentang hubungannya listrik dengan reaksi kimia. Seperti itu. Ada dua, ada yang namanya sel volta, ada yang namanya sel elektrolisis. Nah, sel volta ini punya contoh adalah batu baterai. Kalau kalian punya remote, di dalamnya kan ada baterai ya. Nah, itu adalah salah satu contoh sel volta. Di dalam batu baterai ini kan ada zat-zat kimia. Seperti itu. Nah, zat kimianya itu bisa bereaksi dengan sendirinya. Yang dikatakan adalah reaksi kimia spontan ya. Jadi reaksi kimia spontan dia bisa bereaksi dengan sendirinya. Nah, di dalam reaksi kimia itu nanti kan terjadi perpindahan elektron. Perpindahan elektron itu adalah yang menimbulkan listrik sehingga sel volta itu jadi reaksi kimia spontan ya, bisa menghasilkan energi listrik. Contohnya si batu baterai tadi. Nah, kalau elektrolisis itu contohnya adalah penyepuhan ya. Kita ke sel volta dulu sebentar. Sel volta itu nanti katode sama anodanya itu dia secara teoritis dia berada di wadah yang berbeda, di zona yang berbeda. Ya nanti dirangkum dalam satu sel volta seperti itu. Jadi katodenya ini dia nanti dicelup larutan. Misal saya punya katodenya adalah Cu. Nah, Cu ini nanti dicelup dalam larutan Cu2+. Seperti itu. Dan ini bisa bereaksi dengan sendirinya. Saya punya anoda, misalnya anodanya adalah Al. Al ini nanti juga dicelup dalam larutan Al13. Ini juga bisa bereaksi dengan sendirinya seperti itu. Berbeda sama sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini saya punya katode anoda ya, mohon maaf gambarnya nggak benar gambar. Nah, misalnya saya punya larutan, ini larutannya misalnya adalah larutan CuSO4. Nah, itu nanti dikasih batang grafit ya. Kalau kalian pernah buka baterai barangkali ya, waktu kecil kan suka pengen buka baterai. Di dalam baterai itu ada batang grafit hitam gitu ya. Nah, itu bisa diambil, taruh di sini seperti itu. Atau bisa diganti apapun ya. Saya ganti Cu sama L juga boleh sininya. Nah, dia seperti ini tidak langsung bereaksi. Berbeda sama si sel volta ya. Nah, gimana biar larutan ini bisa bereaksi? Berarti larutan ini harus disetrum, dikasih listrik gitu loh. Jadi nanti di grafit ini dijepit sama namanya penjepit buaya. Itu ya tahu ya, yang kabel yang ada jepitannya merah sama hitam itu dijepit seperti itu. Setelah dijepit nanti dikasih listrik, seperti dikasih listrik. Nah, nanti listriknya tuh ngalir ke sini ke grafitnya seperti itu. Listriknya ngalir ke sini plus minusnya. Terus nyetrum yang namanya si larutan. Ya. Makanya dikatakan kalau elektrolisis dikasih listrik dulu, diberi energi listrik dulu, baru nanti terjadi yang namanya reaksi kimia. Itu bedanya. Kalau yang sel volta tadi reaksi kimianya bisa terjadi secara spontan, terus jadi energi listrik. Sedangkan kalau yang ini dikasih listrik dulu, baru bisa terjadi reaksi kimia. Kemudian yang berbeda lagi adalah dari kutubnya ya. Jadi menghafalnya, kalau sel volta hafalnya adalah kapan, KPAN. Katode kutub positif,
anoda tutup negatif ya. Jadi katodanya positif, anodanya negatif. Kalau ini angkanya kena, berarti katodanya negatif, anodanya positif, seperti itu. Nah, terus reaksi yang terjadi di katoda dan anoda dia sama ya, di elektrolisis sama sel Volta sama. Di katoda itu reaksinya reduksi, di anoda reaksinya adalah oksidasi. Seperti itu. Ini juga sama, jadi masalah tulis nanti ya. Ini katoda juga reaksi reduksi. Di anoda dia reaksinya adalah oksidasi ya. Oksidasi beda tutupnya ya. Kalau ini berarti tutup negatif, tutup positif. Seperti itu kira-kira perbedaan antara sel Volta dengan sel elektrolisis ya. Dinikmati karena ini adalah hitungan terakhir ya di kelas 12. Nanti mulai bab 3 dan seterusnya kita berteori semua. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya sel Volta. Oke, anggap yang A ya. Misal tadi A, ini yang B. Sel Volta. Karena sel Volta tadi dikasih contoh adalah batu baterai, dia sumber listrik, maka intinya bab sel Volta adalah mencari sumber listrik yang akan dihasilkan itu berapa volt sih. Kalau saya punya batu baterai yang kecil tuh ya, yang A3 itu kan sekitar 1,5 volt ya. Nah ini nanti kalau kita ingin merancang sebuah sel Volta, kira-kira berapa volt kan listrik yang bisa dihasilkan. Nah untuk itu kita butuh data E0 yang nanti bisa dilihat di bukunya ya. Saya misalkan contoh ya. Contoh saya punya pakai siapa ya? Pakai Ag ya. Saya punya Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Dia punya E0 itu adalah positif 0,80 volt. Seperti itu. Kemudian saya punya sebentar, saya lihat dulu ya, aku tidak boleh ngasal. Saya punya SN 2 plus ditambah 2G. Nanti datanya seperti ini di soal ya. Menjadi SN, nanti E0 nya itu adalah negatif 0,14 volt. Oke, seperti ini. Nah ini E0 ini membacanya adalah potensial reduksi. Kenapa? Karena nanti kalau kalian punya tabel E0 itu semuanya dalam kondisi reduksi, maka E0 ini disebutnya adalah potensial reduksi. Reaksinya semua reduksi semua, reaksi yang ada di tabel ya. Oke, sekarang tipe pertanyaannya yang pertama adalah nanti ditanya tadi berapa volt kira-kira potensial sel reaction. Jadi pertanyaannya adalah mencari potensial sel. Potensial selnya sel Volta ya. Diberi simbol E0 sel. Jadi kalau dia per unsur begini nyebutnya E0 saja. Kalau sudah digabung nyebutnya E0 sel. Rumusnya sangat gampang. E0 sel itu adalah E0 yang besar kita kurangi dengan E0 yang kecil. Okay. Yang besar itu nanti perannya sebagai katoda. E0 katoda kita kurangi E0 nya anoda. Atau E0 nya reaksi reduksi kita kurangi E0
tidak boleh dibalik. Artinya kalau dia plus ya terus dia min ya min ya. Anda tidak boleh dibalik. Oke, berarti untuk kasusnya ini mari kita identifikasi dulu. Ini plus 0,80, ini min 0,14. Yang plus ini berarti dia kan nol besar. Yang ini dia nol kecil. Oke, yang besar dia nanti jadi katoda. Yang kecil nanti akan menjadi anoda. Sudah? Katoda tadi sebagai kutub positif. Anoda itu jadi kutub negatif. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencari berapakah potensial selnya. Kalau saya punya logam Ag sama logam Sn mau dirangkai seperti itu. Mari kita coba. E0 sel sama dengan E0 yang besar kita kurangi E0 yang kecil. Oke, yang besar itu nilainya positif 0,80, saya kurangi kecil adalah negatif 0,14 ya. Jadi ini ketemu ini jadi plus ya. Di sini hasilnya adalah positif 0,94 gitu. Nah, tanda positif ini menunjukkan bahwa reaksinya spontan. Spontan atau dapat berlangsung. Artinya apa? Ya artinya dia bisa menghasilkan listrik. Jadi kalau kalian pakai remote seperti itu, nah di remote itu kan ada plus ada min ya. Ketika kita memasang baterai, kemudian baterainya pas di plus sama minnya, ya berarti dia benar letak katoda anodanya, maka dia menghasilkan positif 1,5 volt seperti itu. Artinya kalau benar masangnya berarti dia bisa dipakai remote-nya, ya. Artinya itu reaksi spontan atau dapat berlangsung. Tapi kalau dia terbalik masangnya, jadi min kamu pasang plus, plus kamu pasang min, dia nanti nol selnya nggak positif, itu jadi negatif. Misalnya ini ya, negatif 0,94 volt. Ya, itu namanya kalau negatif tidak spontan. Oke, pertama adalah ditanya potensial sel. Yang kedua, nanti yang kedua itu ditanya menentukan katoda sama anoda. Yang sangat mudah tadi ya, sudah kita lihat katoda itu yang besar, jadi katodanya atau kutub positifnya itu adalah siapa? Ag, logam Ag. Jadi nanti yang dipasang di sini adalah logam Ag. Kemudian anoda atau kutub negatifnya itu berarti adalah yang kecil, yaitu logam Sn. Oke, bisa ya? Oke. Kemudian kalau sudah nanti akan disuruh membuat reaksi sel, membuat yang namanya reaksi sel. Caranya gampang juga.
berarti kita bikin reaksi di katoda. Pertama kita bikin reaksi di katoda. Tadi katoda itu adalah reaksinya reaksi reduksi. Nah, kita lihat ini tadi ya, yang katoda itu adalah yang besar nih. Nah, belum saya tulis tadi. Ini reaksi reduksi. Kalau anoda reaksi oksidasi. Oke? Reaksi reduksi karena data yang disajikan semua data reduksi, sehingga ini reaksinya tetap seperti ini kita tulis. Jadi Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. E0 nya katanya tetap ya positif 0,80 volt. Kemudian yang di anoda itu adalah reaksinya oksidasi, sedangkan data yang disajikan adalah data reduksi. Maka yang perlu kita lakukan adalah membalik reaksi ini, gitu ya. Saya balik, saya tukar. Nah, biar reaksinya oksidasi. Jadi Sn, begitu ini panahnya lurus. Jadi Sn2 plus ditambah 2E. Ketika dibalik reaksinya, maka E0-nya juga berubah tanda, jadi positif 0,14 volt. Kemudian kedua persamaan ini kita jumlah seperti itu. Nah, karena elektron tidak sama, maka yang kita lakukan adalah menyamakan jumlah elektron. Ya, bagaimana caranya? Yang ini saya kali 2, yang ini saya kali 1 ya, karena elektronnya biar sama. Oke? Yang dikalikan itu hanya ininya saja, hanya reaksinya saja, karena itu secara teoritis ya, bisa kalikan. Jadi 2 Ag plus ditambah 2E menjadi 2 Ag. Bagaimana E0-nya? E0-nya tetap ya, karena dia hanya teoritis saja, dia untuk membuang elektron ya. Ini Sn2 plus ditambah 2E. E0-nya juga positif 0,14. Kemudian reaksi ini dijumlah, elektronnya kita buang, sehingga dapatlah dia 2 Ag plus ditambah Sn menjadi 2 Ag tambah Sn2 plus. Jadi nanti E0-nya adalah, nah sama aja hasilnya ya, positif 0,94 volt. Jadi E0 sel ya, sama. Jadi mau kalian pakai cara langsung besar kurang kecil atau cara via reaksi tapi dijumlah, mencari potensial sel hasilnya akan sama, yaitu sama-sama 0,94 volt. Makanya tadi saya bilang kalau kalian mau pakai rumus ini, maka tandanya tidak boleh dibalik. Nanti ada beberapa guru yang membuat rumus E0 sel adalah E0-nya reduksi ditambah E0 oksidasi. Kalau kalian pakai rumus yang dijumlah, itu berarti ada yang dibalik, yaitu siapa? Bagian anodanya. Seperti itu. Oke? Nah, berikutnya sekarang yang keempat. Yang keempat, membuat notasi sel. Oke, kita membuat notasi sel. Notasi sel itu ada garis 2-nya tengah gini. Nah, yang sebelah kiri ini namanya adalah sel oksidasi. Yang sebelah kanan sel reduksi. Sel oksidasi itu yang di anoda, atau melihatnya yang nolnya kecil. Seperti itu. Kalau sel reduksi itu yang di katoda, melihatnya yang nolnya besar. Oke. Nah, fungsinya notasi sel ini adalah untuk meringkas ini ya, reaksi jangka panjang itu diringkaslah pakai notasi sel.
Untuk reaksi ini mari kita ringkas. Karena yang oksidasi adalah anoda Sn, maka Sn itu kita taruh di kiri di sini. Ya. Dia posisinya harus oksidasi, jadi posisinya harus naik dari 0 menjadi 12. Kemudian yang ini reduksi jadi Ag plus menjadi Ag. Mau menulis begini boleh, benar. Atau kalian setarakan juga boleh ya. Jadi nanti pakai via setaranya ya. Jadi dia 2Ag plus menjadi 2Ag. Ini juga benar. Ini benar, lebih bagus lagi setara. Tapi tidak setara juga boleh ya. Terserah guru masing-masing nanti. Guru kalian gaya ngajar gimana? Oh dia harus setara ya kalian ikutkan. Begitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah menggambar diagram sel. Jadi kita mau menggambar diagram sel. Mohon maaf saya nggak pintar gambar ya, jadi gambarnya jelek, jangan dibully. Intinya, apapun harus ada katoda, ada anoda, seperti itu. Mari kita buat. Nah, ini misalnya adalah katodanya ya. Katodanya itu positif katanya. Tadi yang jadi katoda itu adalah logam Ag. Jadi ini adalah logam Ag. Mau kita celup ke dalam larutan Ag plus. Seperti itu. Terus saya punya anoda, ini logam. Anodanya tetap negatif. Anodanya karena logam Sn juga dicelup larutan yang mengandung Sn2 plus ya, yang sejenisnya ya. Oke. Menurut reaksi tadi, saya hapus sebentar ya. Menurut reaksi tadi, nanti Ag plus di anoda logam Sn itu berubah menjadi Sn2 plus begitu. Jadi awalnya saya punya larutan Sn2 plus dicelupkan logam Sn. Oke? Berarti awalnya sudah dengan Sn2 plus ya. Nah, seiring dengan waktu nanti Sn-nya itu berubah menjadi Sn2 plus ya. Di anoda ini nanti Sn-nya berubah menjadi Sn2 plus ditambah 2E ini di anoda ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya logam Sn ini tadinya utuh, lama-lama larut terkikis, dia terkikis jadi semakin tipis ya. Kenapa? Karena dia berubah menjadi ion Sn2 plus ya. Artinya larut di anoda jadinya adalah logam Sn itu larut terkikis jadi semakin tipis, larut jadi Sn2 plus. Oke. Sebelumnya sudah ada Sn2 plus di sini, karena dia larut menjadi Sn2 plus, akhirnya Sn2 plusnya makin banyak di sini. Sehingga yang terjadi di anoda dia kelebihan Sn2 plus atau kelebihan muatan positif. Begitu, karena Sn2 plusnya lari ke sini. Tadinya sudah ada Sn2 plus, begitu. Karena logam Sn-nya tadi larut atau terkikis jadi Sn2 plus, maka Sn2 plusnya makin banyak. Jadi kelebihan muatan positif. Loh, kan ada elektronnya. Nah, elektronnya dia nggak ke sini, tapi elektronnya dihubungkan sama kawat penghantar. Dia larinya ke sana, ke katoda. Sehingga kalau ada pertanyaan, elektron mengalir dari mana? Dari anoda ke katoda. Oke, jadi elektronnya nanti lari ke sini,
si elektronnya ditangkap sama Ag plus kayak gini loh. Nah sehingga nanti di katoda si Ag plus itu nanti menangkap elektron. Jadi Ag jadi logam perak mengendap. Jadi endapan logam perak. Di sini di anoda dia terkikis menipis, larut jadi Sn2+. Sedangkan di katoda dia logam peraknya itu mengendap makin tebal. Tadinya ada logam Ag, dia makin bertambah berarti karena di sini ada yang bergerak di sini ya, menebal, itu logam perak tadi. Seperti itu. Oke. Jadi yang terjadi di katoda adalah nanti ion Ag plus gitu ya mengendap jadi logam Ag ya, sehingga dia makin berat ya, katodanya makin berat, makin tebal. Begitu kira-kira ya, sementara ya.